Iya, kenapa saya bisa kasih nilai 80 itu karena kalau kita lihat dari sisi pelayanan ya sebenarnya banyak perbaikan yang memang sudah kita rasakan gitu ya. Walaupun masih beberapa masalah klasik yang memang masih kerap terjadi gitu ya, tapi masih kuantitasnya nggak kayak dulu gitu ya. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saya, Hayat Mansur, senang sekali kembali menyumpai Anda untuk berdiskusi, berdialog mengenai segala macam topik, tentu saja dari sudut pandang yang jernih, dari perspektif narasumber yang paham dengan isu yang kita angkat. Sahabat perspektif baru, siapa yang tidak kenal dengan kereta api? Moda transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Pulau Jawa dan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kereta api menjadi moda transportasi untuk mereka bekerja dan juga bepergian. Transportasi kereta api ini di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang sejak sebelum zaman kemerdekaan. Bahkan kehadiran PT KAI juga sudah cukup lama, yaitu sekarang pada 28 September memasuki usia 79 tahun. Lalu bagaimana kondisi kereta api kita saat ini dan juga ke depan? Kita akan membicarakannya dengan Bapak Nur Cahyo, seorang koordinator dari komunitas KRL Mania. Salam perspektif Pak Nur Cahyo. Ya, salam Mas. Iya, terima kasih Pak Nur Cahyo. Nah, ini Pak Nur Cahyo ini terima kasih telah memberikan waktunya. Cuman ini Pak Nur Cahyo bukan wawancara sedang di kereta nih, tapi sedang di tapi nggak apa-apa. Topik kita adalah mengenai kereta api yang menjadi fokus dari minat Pak Nur Cahyo. Pak Nur Cahyo, ketika kita berbicara kereta api, saya pribadi itu orang yang mengalami perubahan drastis kereta api. Ketika saya kuliah, saya mengalami penumpang kereta api yang naik di atas atap kereta api. Saya mengalami pedagang asongan hilir mudik. Saya mengalami begitu kotornya gerbong kereta, kotornya toilet di setiap stasiun. Nah, tapi kini kereta api telah banyak berubah. Nah, kalau menurut Pak Cahyo, bagaimana kondisi kereta api kita saat ini? Iya, sama Mas. Kita juga ngalamin dari tahun berapa ya? Tahun 2000 KRL kita. Kebetulan KRL Mania ini kita kan tahun 2003 ya berdirinya, dari zaman Milis Yahoo Group ya, karena kita emang basisnya di sosial media. Dulu belum ada Facebook, WhatsApp belum ada, jadi awalnya kita dari mailing list Yahoo Group ya, KRL Mania. Dan kita ngalamin itu semua dari zaman KRL Ekonomi, terus ada kereta Pakuan, kereta ekspres segala macam, KRL Express. Terus lalu zaman semua KRL Pakuan nama ekspres dihapus ya. Terus semua sekarang jadi komuter lain kayak sekarang ini gitu ya. Itu jadi kalau kita lihat perkembangannya ya alhamdulillah bagus ya. Maksudnya seiring perkembangan zaman mereka jadi ada mungkin kalau istilah kita ada modernisasi, terus ada perubahan fokus ke pelayanan gitu ya. Jadi benar-benar nggak kayak zaman dulu lah. Kalau zaman dulu kan pelayanan kayak gini terima take it or leave it gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya kita dari zaman KRL ekonomi juga kita kritis ya, karena itulah kenapa KRL Mania itu ada, kita kumpul ya, kumpul sering ketemu terus ngobrol di sosial media sama ketemu di stasiun juga, dan banyak waktu itu kekurangan-kekurangan yang kita selalu komplain gitu ya, karena dulu itu masalahnya kan klasik ya, sama tiap hari yang kita alamin di stasiun kurangnya informasi, terus seringnya KRL mogok gitu ya, terus banyak sekarang ini nggak ada yang ngalamin di kabin masinis ada penumpang kan yang menurut kita ada bayar 2.000 gitu ya, salah satunya kita teriakin kayak gitu lah. Jadi terutama masalah informasi di stasiun-stasiun gitu, kalau udah sampai stasiun nggak tahu ini KRL ada di mana, mau datang kapan gitu ya, terus ada yang mogok apa enggak gitu. Jadi
Nah dari situ kita kebetulan sering juga ketemu sama manajemen PT KAO itu namanya masih divisi Jabotabek ya di Juanda itu. Nah beberapa kali kalau ada isu-isu gitu kita ketemu, kita ajuin komplain kita, terus saran-saran kita juga. Terus salah satunya di sisi informasi itu sampai kita bikin yang namanya hotline KRL Mania, sama website KRL Mania juga kita pernah bikin. Jadi waktu itu saking aktifnya, jadi hotline KRL Mania itu jadi kayak kita membernya sampai ada di mail list itu kan ada ratusan ya, banyak gitu. Jadi dari semua jurusan Jabodetabek. Jadi kita seolah-olah punya ratusan reporter kan di jalanan tiap hari, laporannya on time terus, jadinya update terus gitu. Jadi ada kereta mogok di mana, jadi malah lebih dulu kita yang tahu daripada petugas stasiun. Pak Nur Cahyo, ini menarik sekali. KRL Mania ini melaporkan kondisi kereta KRL ya, update. Nah, salah satu dulu kritikan yang sering ditujukan ke kereta api itu adalah lagunya Iwan Fals. Kereta tiba berapa? 2 jam sudah biasa. Nah itu, apakah kondisi KRL sekarang masih suka terlambat, Pak? Kalau sekarang terlambatnya masih, kalau kita lihat ya ada, cuma terlambat yang ekstrim mungkin nggak terlalu kayak dulu ya. Dan sekarang juga setiap keterlambatan kita bisa tahu, ada semuanya info, ada di Twitter, di WhatsApp, di Facebook segala macam kita itu ya. Sampai sekarang juga KRL Mania masih banyak update-nya di medsos ya tetap, dan kita update terus gitu ya. Nggak, yang jelas emang nggak kayak dulu lah. Kalau dulu kan banyak yang blank, kita nggak tahu posisi kereta ada di mana. Jadi salah satunya yang kita usulin itu mereka udah buat kan yang namanya KRL Center gitu ya. Jadi informasi kayak 121 gitu, kayak lewat Twitter juga mereka udah aktif sekarang gitu ya. Itu yang kita kejar dulu gitu, informasi, perbaikan sarana prasarana, terus pelayanan yang mereka harus benar-benar fokus ke pelayanan itu ya. Jadi nggak ada yang lagi istilah take it or leave it kayak dulu lagi gitu. Oke, Pak Nur Cahyo, saat ini kereta api Indonesia termasuk KRL sedang bertransformasi. Yang satu membuat saya katakanlah kagum, yaitu bahwa transformasi ini masih terus berlanjut. Kalau dibandingkan transportasi lain, misalnya katakanlah tidak ada lagi penumpang yang kembali naik di atas atap. Terus kebersihan toilet juga masih tetap terjaga. Bandingkan, mohon maaf ya, dengan terminal gitu kan. Ketika pertama kali diresmikan, terminal itu baru, toiletnya masih rapi, bersih, tapi setahun kemudian sudah kotor dan kembali semeraut. Tapi beda dengan kereta api, masih tetap terjaga ketertibannya. Apa faktor utama dari transportasi kereta api ini bisa terus berjalan? Ya, salah satu poin ya yang dari dulu kita sering kita sampaikan ke PT KA sama operator itu masalah sterilisasi stasiun. Jadi itu kuncinya di situ sebenarnya. Selain dari ketegasan manajemennya sama pemerintah juga untuk ketertiban, sterilisasi stasiun itu penting karena harus benar-benar yang masuk ke stasiun itu mereka yang sudah punya tiket gitu. Jadi nggak semua orang bisa masuk dalam stasiun. Nah, dari situ poinnya kan, kayak misalnya penumpang di atas atap itu kalau dari stasiun udah bisa disortir nggak ada kan. Jadi mereka ada karena orang bebas keluar masuk stasiun lewat mana aja gitu kan. Jadi ketertibannya susah diatur gitu ya. Nah dari situ terus dari sisi peraturan juga tegas gitu ya. Jadi udah benar-benar nggak ada toleransi lagi penumpang nggak beli tiket, terus penumpang naik di atap segala macam kalau kayak dulu gitu ya. Walaupun mungkin ada protes-protes keras ya, kayak zaman dulu juga banyak kan yang protesnya, terutama kayak di penerapan tiket elektronik juga ya. Dulu juga kita sempat protes juga karena kita protesnya waktu itu kan nggak semua orang bisa cashless gitu ya. Jadi jangan sampai nutup kesempatan orang untuk naik kereta gitu karena nggak bisa bayar pakai uang tunai gitu. Tapi terus sejalannya waktu ya pelan-pelan itu, jadi awal di launching itu kan masih ada kereta tiket sekali jalan segala macam gitu ya, lama-lama cashless semua gitu. Jadi memang harus ada proses sih gitu, tapi jangan terlalu memaksakan juga kalau belum siap gitu ya. Nah ini aja prosesnya kita sampai sekarang dari tahun 2014
kecepatan itu baru 20 tahun kan kita bisa kayak sekarang ini KRL ya. Kita juga udah ngalamin dari zaman KRL ekonomi segala macam terus sampai kemajuan yang kayak sekarang ini yang mungkin jauh lebih baik dari dulu gitu ya. Jadi selain masalah di manajemen ya, masalah pendekatan ke masyarakat juga terus sama ke konsistenan aturan gitu lah. Itu sebenarnya kuncinya dan alhamdulillah sekarang mungkin semua orang udah terbiasa dengan itu semua gitu. Jadi bisa tertib semuanya dan kita lihat dari sisi pelayanan juga PT KA operator juga mereka fokus ke pelayanan gitu ya. Jadi benar-benar semua masukan dari masyarakat mereka tampung terus kalau ada perbaikan yang harus dilakukan bisa cepat dilakukan. Nah, Pak Nur Cahyo, di mana peran dari KRL Mania ini untuk perbaikan dari layanan kereta api kita, khususnya KRL, sehingga transformasinya terus berjalan dan KRL kita berubah menjadi baik dari sebelumnya buruk sekali? Ya, perannya kita, karena KRL Mania itu kan kita pengguna KRL sehari-hari ya. Kita benar-benar pengguna gitu loh, dari kita berangkat kerja, pulang kerja, terus kita tahu luar dalamnya KRL. Kadang yang kita komplain juga dari petugas PTK, masa kayak gitu, masa bener sih? Padahal kita ngalamin nih. Gitu, jadi peran kita ya nyampein apa adanya gitu, pelayanan yang kita terima, terus mungkin kejadian-kejadian atau apa aja yang terjadi di operasional KRL sehari-hari ya. Jadi mereka juga yang mereka terima itu emang nggak ada info yang hoax gitu ya. Jadi info yang benar-benar yang dialamin oleh pelanggan mereka gitu. Jadi peran kita ya kayak gitu, karena kita pengguna KRL, the real pengguna KRL setiap hari gitu yang tahu gitu ya. Jadi kalau mereka mau melakukan perbaikan ya mereka harus tahu kondisi layanan mereka gitu loh. Itu kunci. Nah, apakah masukan dari KRL Mania ini didengar oleh manajemen PT KAI? Kalau selama ini banyak yang udah itu ya. Karena satu contoh tuh kayak information center gitu ya. Jadi mereka ada terpusat. Jadi pelanggan KRL bisa mau mencari informasi, mau komplain kemana, udah ada gitu ya. Terus dulu juga masalah kereta khusus wanita juga. Terus ya banyak lah gitu yang ada ini, walaupun mungkin nggak secara langsung ya, tapi kita reguler kita berapa kali kasih masukan, terus kita juga kalau ada isu-isu apa kita ikut di forum group discussion atau di mana-mana itu. Jadi kita bisa langsung bisa sampein misalnya keluhan, komplain atau masukan dari pengguna KRL gitu. Nah, Pak Nur Cahyo, berapa nilai yang Anda berikan kepada layanan PT KAI ini dalam rentang nilai 0 sampai 100? Yang sekarang? Ya. Sekarang itu kalau layak 80 lah. Oke, 80 itu kalau di nilai itu udah termasuk A, nilai yang bagus. Tapi tentu saja masih ada ruang 20 lagi untuk mencapai nilai 100. Nah, apa kekurangan dan apa yang harus dilakukan oleh PT KAI untuk meningkatkan? Ya, kalau tidak sampai 100, sekarang sampai 90 dulu lah layanannya itu untuk memuaskan para pengguna KRL ini. Iya, kenapa saya bisa kasih nilai 80 itu? Karena kalau kita lihat dari sisi pelayanan ya sebenarnya banyak perbaikan yang memang sudah kita rasakan gitu ya. Walaupun masih beberapa masalah klasik yang memang masih kerap terjadi gitu ya, tapi masih kuantitasnya nggak kayak dulu gitu ya, nggak kayak kereta mogok, jadwal telat, terus eskalator rusak, tangga, lift rusak, segala macam itu sarana prasarana ya. Nah itu yang harus diperbaiki karena itu yang banyak dikeluhin sama pengguna KRL. Dan di satu sisi juga kita paham sih sebenarnya karena KRL ini kan bukan jadi domainnya PTK aja ya, tapi di situ ada Dirjen Perhubungan, Dirjen Kereta Api, ada Kementerian Perhubungan, ada Pemda juga gitu ya. Dan itu harus koordinasinya harus baik gitu ya karena jangan sampai ada lempar-lemparan lagi. Misalnya kita komplain masalah stasiun kereta itu, itu kereta bukan tanggung jawab pemerintah, Dirjen KA segala macam gitu ya. Jadi
mereka secara institusi harus koordinasi harus bagus gitu. Jadi ke konsumen kita kan taunya PT KA aja gitu. Jadi situ yang kita coba pahami juga sih. Terus Mengenai ini, ketepatan waktu dari kereta api. Nah ini kan yang paling banyak disorot oleh masyarakat ya. Katanya juga masih suka sering ada keterlambatan. Apakah betul? Dan mengapa sih faktor itu terjadi? Kalau di pengalaman saya menaiki kereta api di beberapa negara seperti di Jepang, Tokyo itu ketepatan waktu 100%. Di Jerman, di Bonn itu 100%, di Paris juga 100%. Nah, di Jabodetabek ini katanya ketepatan waktu itu masih menjadi persoalan. Apa sih faktor penyebabnya? iya, kalau di komuter lain memang kan salah satu penyebabnya yaitu efek domino ya. Jadi kalau misalnya ada satu rangkaian yang telat ya, efeknya ke belakang rangkaian kereta yang di belakang itu telat semua gitu ya. Terus khusus Jabodetabek ini kan juga masih bersentuhan juga sama kereta jarak jauh ya. Mungkin dari pengaruh di situ juga. Sebenarnya yang jadi masalah utama ya itu armadanya itu harus benar-benar sehat semuanya gitu. Kalau ada yang nggak sehat harus ada pengganti, itu ada cadangan. Gitu. Yang masalah kalau ada satu rangkaian kereta yang rusak terus bermasalah gitu ya, terus nggak ada penggantinya, ya itu efeknya kan kemana-mana. Biasanya itu sih yang bikin telat banyak ya. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan kereta api adalah pemerintah berupaya agar subsidi kepada penumpang kereta api ini tepat sasaran. Artinya pemerintah akan memberlakukan subsidi berdasarkan nomor induk kependudukan. Dan ini menimbulkan pro dan kontra. Nah, kalau dari KRL Mania bagaimana mengenai upaya perbaikan dengan memperbaiki tepat sasaran subsidi kereta? Kalau menurut kita nggak harus kayak gitu. Yang namanya transportasi publik, apalagi KRL Jabodetabek ini ya harusnya nggak harus berdasarkan NIK, karena kalau NIK itu kan berarti larinya ke profil masing-masing penumpang ya. Naik KRL bukan kayak bansos. Kalau bansos mungkin dari profil itu bisa ketahuan kayak miskin atau di bawah garis kemiskinan terus dapat bansos. Kalau KRL kan transportasi publik ya, semua orang kaya miskin, orang Jakarta, orang luar kalau mau naik KRL ya sama aja, nggak perlu di kotak-kotakin kayak gitu. Nah, kalau emang ada masalah subsidi, mungkin bisa ya dari pemerintahnya harus ada kemauan mereka pro ke transportasi publik gitu ya. Kalau emang subsidinya kurang ya harus ditambah. Nah, ditambah itu berarti kan ngurangin dari sektor yang lain yang emang konsumtif, yang jelas-jelas nggak pro ke publik gitu loh. Itu yang harus mereka lakukan. Jadi poinnya pemerintah harus pro ke transportasi publik gitu. Ya, kalau mereka otak-atik di NIK kan berarti ada masalah lagi nantinya karena ada pengkotak-kotakan pengguna KRL. Ada yang tarifnya yang beda lah, terus ada yang karena profilnya mungkin nggak layak dapat subsidi dalam tanda kutip, terus dia dapat harga yang lebih mahal. Itu nggak refer ke transportasi publik kalau kayak gitu ya. Subsidi tersebut seharusnya dialihkan atau ditujukan ke siapa? Disalurkan ke apa? Semua pengguna KRL kalau dari kita. Karena itu transportasi publik poinnya. Jadi di dalamnya itu nggak perlu dikotak-kotakin lagi. Penumpang KRL ada yang miskin, ada yang jangan. Gitu. Oke, terakhir Pak Nur Cahyo. Kalau menurut Anda, KRL kita ini akan terus berkembang dan menjadi moda transportasi utama, atau KRL kita sudah stuck sampai di sini saja? Kalau menurut saya kita akan berkembang terus ya, terutama sekarang ini kan sudah integrated sama moda transportasi lain. Itu juga salah satu yang dari dulu kita sering suarain juga ya. Kalau dulu kan stasiunnya di mana, halte busway-nya di mana, jadi kita kan turun dari KRL kita jalan lagi ke mana gitu ya. Sekarang kan udah banyak yang integrated ya. Jadi dari situ menurut kita sih akan terus berkembang. Selain perkembangan teknologi juga mungkin ada penambahan jalur segala macam ya. Kalau dulu kan cuma sampai Serpong misalnya, sekarang sudah sampai Rangkas Bitung gitu. Jadi mungkin ke arah sebaliknya juga nanti mungkin nggak kayak dulu ada usulan sampai Kerawang lah gitu. Jadi mungkin akan berkembang secara layanan ya. Kalau secara teknologi juga bakal ada kemajuan juga sih ya, mengikuti perkembangan teknologi harusnya. Oke, terima kasih Pak Nur Cahyo. Sebagai penutup, saya mengingatkan bahwa kereta api adalah moda transportasi yang bisa diakses oleh semua pihak. Jadi kita juga yang harus memanfaatkan dan menjaganya fasilitas tersebut. Sampai jumpa di
perspektif baru berikutnya.